Jadi yang kita tahu paling populer untuk KB pria itu adalah kan kondom. Nah, selain kondom itu ada juga loh sebetulnya KB yang lainnya. Katakanlah yang pertama, kondom yang paling terkenal ya. Kondom itu tetap ya harus dipakainya, timing kapan waktu pakainya itu juga harus benar. Nah, terus yang kedua misalnya yang terkenal juga, namanya vasektomi. Nah, itu vasektomi itu adalah si saluran spermanya itu tuh yang kita putus. Jadi dilakukan di tindakan bedah. Kalau misalnya saluran sperma diputus, tentunya pada saat nanti ejakulasi tetap tuh nggak ada sperma yang keluar. Tetapi ini tidak perlu khawatir ya. Ada yang bilang nanti setelah di vasektomi nanti udah nggak bisa ereksi lagi. Nah itu nggak benar. Tetap masih bisa ereksi kok. Tentunya yang paling efektif adalah vasektomi. Tetapi kekurangannya satu lagi adalah vasektomi ini dianggap tindakan yang permanen. Ya, jadi pada saat sudah dilakukan vasektomi, tentu kita tidak mengharapkan lagi nih untuk disambung lagi salurannya. Hai, kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini saya akan membahas mengenai KB, yaitu keluarga berencana atau family planning. Tapi pada pria, jadi bukan hanya pada wanita ya KB itu, tetapi ada juga loh KB untuk pria. Nah, pengen tahu apa aja dan gimana caranya? Ikutin terus ya. Tapi seperti biasa, sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya di bawah sini. Tinggal diklik aja. Subscribe itu gratis. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan loncengnya supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Jadi yang kita tahu paling populer untuk KB pria itu adalah kan kondom. Nah, selain kondom itu ada juga loh sebetulnya KB yang lainnya. Katakanlah yang pertama, kondom yang paling terkenal ya. Kondom itu tetap ya harus dipakainya, timing kapan waktu pakainya itu juga harus benar. Dan nggak lupa juga ukurannya juga itu juga harus benar. Karena kondom itu kalau misalnya ukurannya nggak pas atau waktu pemakaiannya nggak pas, nah itu juga tetap masih bisa menyebabkan kehamilan. Contohnya misalnya ukurannya nggak pas, tentunya akan longgar. Nah pada saat longgar, si sperma itu tetap masih bisa keluar nih. Ujung-ujungnya bisa jadi hamil. Timing pemakaiannya nggak pas juga. Jadi pada saat berhubungan awalnya nggak pakai, totonya pada saat akhir-akhir baru mau pakai. Nah itu tetap aja juga bisa menyebabkan kehamilan tuh. Selama ini memakai kondom terus masih bertanya-tanya, kok kemarin pakai tapi kok jadi hamil ya? Nah itu coba di review ulang gimana kejadiannya. Nah, terus yang kedua misalnya yang terkenal juga, namanya vasektomi. Nah, itu vasektomi itu adalah si saluran spermanya itu tuh yang kita putus. Jadi dilakukan di tindakan bedah. Kalau misalnya saluran sperma diputus, tentunya pada saat nanti ejakulasi tetap tuh nggak ada sperma yang keluar. Tetapi ini tidak perlu khawatir ya. Ada yang bilang nanti setelah di vasektomi nanti udah nggak bisa ereksi lagi. Nah, itu nggak benar. Tetap masih bisa ereksi kok. Jadi yang kita putus adalah saluran spermanya ya. Jadi dari buah zakarnya itu kan ada saluran sperma untuk yang masuk ke dalam penisnya. Jadi di saluran itu yang akan kita putus. Tetapi ada kekurangannya. Setelah dilakukan vasektomi, tentunya nggak bisa tuh langsung berhubungan tanpa pengaman. Karena tetap masih ada sperma yang tertinggal di situ tuh. Yang habis diputus kan masih ada saluran spermanya tuh yang ke arah penis. Nah itu bisa aja masih ada sperma yang hidup. Biasanya bisa ditunggu tuh, misalnya sampai 2 bulan untuk memastikan tidak ada sperma lagi yang hidup. Lalu ada satu lagi nih, yaitu misalnya sanggama terputus. Jadi sanggama terputus ini adalah ejakulasinya dari si prianya ini dilakukan di luar vagina. Jadi diharapkan sperma yang keluar itu tidak masuk ke dalam vagina sehingga tidak bisa hamil. Tapi hal ini juga tidak menjamin 100% bahwa pasti tidak hamil. Jadi apabila pada saat berhubungan tentu ada sperma juga nih yang bisa keluar. Nah masalahnya kan kita nggak tahu, si pria ini nggak tahu kapan bisa ada sperma yang keluar sebelum ejakulasi. Nah itu sperma yang keluar pada saat berhubungan itu juga bisa tuh menyebabkan kehamilan. Meskipun ujung-ujungnya ejakulasinya di luar. Nah hal tersebut adalah beberapa metode yang memang bisa digunakan. Tetapi tentu tidak 100% ya untuk mencegah kehamilan. Ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa bisa nih disuntik hormon si prianya ya, jadi bukan si wanita. Tetapi hal ini juga masih dalam penelitian, jadi masih belum bisa dilakukan secara massal atau secara publik. Ya, karena dengan menyuntikkan itu kita harapkan si spermanya ini tuh jadi tidak matang. Jadi kita memperlama nih proses pematangan antara dari sperma muda jadi sperma matang. Jadi kita suntik nih supaya spermanya nggak matang.
Nah, kalau ujung-ujungnya sperma yang nggak matang, jadi sperma ini tidak bisa membuahi. Nah, kalau tidak terjadi pembuahan, tentunya tidak terjadi kehamilan. Tapi hal ini tetap ya masih di bawah penelitian. Tentunya yang paling efektif adalah vasektomi. Tetapi kekurangannya satu lagi adalah vasektomi ini dianggap tindakan yang permanen. Ya, jadi pada saat sudah dilakukan vasektomi, tentu kita tidak mengharapkan lagi nih untuk disambung lagi salurannya. Sama halnya misalnya kita lakukan sterilisasi pada wanita. Nah, itu kan kita putus tuh saluran dari tubanya, sehingga tidak bisa hamil lagi. Nah, untuk KB steril yang pengen tahu pada wanita, itu udah ada videonya ya. Tinggal diklik aja di sini, tinggal ditonton aja. Untuk para wanita nih yang lagi nonton nih, udahlah daripada suami saya yang steril, mendingan aku aja yang steril nih si wanitanya. Itu boleh untuk mencari tahu gimana sih prosesnya, apakah nanti masih bisa hamil lagi setelah disteril, atau misalnya yang pengen hamil lagi atau berubah pikiran setelah disteril, gimana caranya, bisa ditonton aja ya videonya. Nah, intinya untuk para pasangan yang sudah tidak ingin hamil lagi atau tidak ingin menambah keturunan, nah itu cobalah untuk didiskusikan lagi antar pasangannya, apakah si prianya yang menjalani KB atau si wanitanya yang ber-KB. Oke, sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa ya untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy.